baru hari ini, Nak? Ada yang baru. Hai Nora. Halo Nora, selamat datang di Intermezzo ya. Ini Nora. Ayunya lagi berhalangan ya? Iya, Ayunya lagi berhalangan hadir hari ini dan Nora akan menemani kita hari ini di Intermezzo. Banyak info nggak bikin kepo. Hari ini ada apa aja, Za? Hari ini tepat di tanggal 25 Januari 2016, selain mungkin banyak yang gajian, Nak. Tapi iya. hari ini merupakan hari kusta sedunia, Nak. Iya, betul. Nanti akan kita bahas mengenai kusta ini apakah, Betul. kemudian bagaimana penularannya, penyembuhannya juga bagaimana pemirsa. Dan kita masih akan menghadirkan informasi terupdate pada hari ini ya. Makanya tonton terus Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. Iya, informasi pertama ini masih mengenai kemarin sidang kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok pemirsa. Dalam sidang ke-7 ini yang kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Gedung Auditorium Kementerian Pertanian Ragunan Jakarta ya. Dan dalam sidang ke-7 pihak jaksa penuntut umum ini menghadirkan 4 saksi di mana diantaranya adalah 2 saksi pelapor dan juga 2 saksi fakta. Ini dia informasinya. Saksi pertama yang dihadirkan adalah Lurah Pulau Panggang, Yuli Hardi, yang merupakan saksi fakta pihak jaksa penuntut umum. Sementara saksi kedua yang dihadirkan adalah saksi pelapor pihak jaksa penuntut umum, Muhammad Asroy. Sedangkan saksi pelapor, Iman Sudirman, menjadi saksi ketiga pihak JPU dalam sidang ke-7 kali ini. Sementara itu, saksi pelapor lainnya yang dihadirkan pihak JPU adalah Nurholis Majid, pegawai tidak tetap Pemprov DKI Jakarta, yang merekam video pidato Basuki Cahayapurnama. Nah, ini dia, dalam sidang ke-7 kemarin sebenarnya ada 5 saksi yang dijadwalkan memberikan keterangan, namun hanya 4 yang hadir. 2 saksi fakta, Yuli Hardi, Lurah di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, serta Nurholis Majid yang merupakan perekam pidato dari Dinas Komunikasi Pemprov DKI Jakarta sudah memberikan keterangannya. Sedangkan 3 dari saksi pelapor hanya 2 saja yang hadir, yakni Muhammad Asroy, Saput, dan juga Iman Sudirman. 1 saksi lagi yaitu Ibnu Baskoro kembali tidak hadir dalam persidangan tanpa konfirmasi. Ini adalah ketiga kalinya Ibnu tidak hadir dalam persidangan. Imam dan Muhammad Asroy sudah 2 kali tidak hadir dalam persidangan, sementara Ibnu sudah ketiga kalinya. Oh, sudah clear itu semua, sudah clear. Sudah saya sampaikan semua itu tadi, sudah clear semua itu. Dan diterima sama majelis hakim. Siapapun sebenarnya warga negara Indonesia berhak untuk menyampaikan aspirasinya, marah dengan dinista agamanya, agama apapun. Tidak boleh satu agama pun dihina di negeri ini. Tidak boleh ada yang dihina. Apapun agamanya, siapapun dia, apapun profesinya, kalau agama ini dihina, kita harus bergerak. Agama apapun. Ini tauhid, la ilaha, tidak ada kaitan dengan pilkada. Saya orang Padang Sidempuan, tidak ada kaitan dengan pilkada-pilkada. Ini hanya pesan tauhid, la ilaha illallah. Itu dia. Tiada ilah selain Allah. Itu dia. Kita fokus pada kalimat penistaan di video itu. Ini yang paling penting. Yang lain-lain itu, penistaan di situ itu kita fokus. Dan majelis hakim sudah terima semua itu keterangan saya. Dalam Al-Quran itu bahasa Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu siapa saja yang belum masuk Islam bisa kita jelasin. Jadi sebenarnya kafir tidak ada kaitannya dengan moralitas. Tidak mengakui Allah, tidak mengakui Muhammad, la ilaha illallah. Jadi dalam bahasa Quran disebut qul ya ayyuhal kafirun. Itu dia. Semua sudah clear di majelis hakim. Itu juga diulang-ulang sama mereka sebenarnya. Banyak yang tidak substantif. Diulang-ulang terus sama yang lain-lain juga begitu-begitu juga saya dengar ya. Saksi pelapor, apa yang saya sampaikan, apa yang saya laporkan, ya itu dia. Oke. Ya, bahwa kemarin juga Yuli Hardi selaku Lurah dari Pulau Panggang Kepulauan Seribu juga sempat memberikan keterangannya bahwa beliau mengaku tidak terlalu fokus katanya terhadap pidato Basuki Cahayapurnama yang dilakukan di Kepulauan Seribu September kemarin, di tahun 2016. Dan kabarnya di Kepulauan Seribu warga sendiri dibagi menjadi 3 golongan, yang setuju, tidak setuju, bahkan yang netral seperti itu. Kita simak informasi berikut ini.
Dalam kesaksiannya pada sidang ke-7 kasus dugaan penistaan agama, Lurah Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Yuli Hardi mengaku hanya mendengar secara samar-samar kalimat yang diduga berunsur penistaan agama pada saat Ahok berpidato tentang budidaya ikan kerapu di Kabupaten Kepulauan Seribu. Yuli Hardi baru mendengar kalimat yang mengandung unsur penistaan agama tersebut melalui YouTube dan pada saat pemeriksaannya di Bareskrim Polri pada 17 November 2016. Setelah pidato selesai, Yuli Hardi mengaku tidak ada warga yang mengadukan isi pidato Ahok. Namun setelah video pidato Ahok tersebar di media, reaksi warga Pulau Panggang terbagi menjadi 3 golongan, yakni pro, kontra, dan biasa-biasa saja. Mereka adalah saksi JPU, tapi keterangannya menguntungkan terdakwa. Lurah misalnya mengatakan begini, warganya itu 99% Muslim. Yang patut dicermati di sini bahwa tidak ada satupun warga Pulau Seribu yang melaporkan seperti para pelapor. Itu yang perlu digarisbawahi, bahwa warga Pulau Seribu itu tidak ada satupun yang menjadi pelapor. Ya, itu fakta yang bahkan ada yang tepuk tangan dan lain sebagainya, itu semua diterangkan oleh lurah maupun oleh kameramen tadi. Pada sidang ke-6 tanggal 17 Januari 2017, saksi fakta Yuli Hardi sebenarnya sudah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Namun Yuli Hardi batal memberikan kesaksian karena ditolak oleh tim kuasa hukum Ahok. Melalui pendampingnya, Yuli Hardi dan sejumlah warga Pulau Panggang yang hadir saat itu mengaku kecewa atas pidato Ahok. Ibu itu tidak ada yang merasa tersinggung, diam aja dan tidak ada yang melaporkan. Sebenarnya bukan karena itu, karena mereka sendiri pun karena mereka keterbatasan waktu sebagai nelayan, mereka nggak bisa sempat membuat laporan. Makanya ini bentuk dukungan moral mereka bahwa ini loh masyarakat perwakilan dari Kepulauan Seribu mendukung Pak Lurah, dan emang Pak Ahok itu ngomong demikian gitu. Dan yang di BAP polisi selama ini rata-rata orang-orang yang pro Ahok. Perbedaan kesaksian Yuli Hardi dengan keterangan kepada wartawan pada pekan sebelumnya sempat menimbulkan tanda tanya. Yuli Hardi sendiri belum bisa dikonfirmasi mengenai perbedaan keterangannya karena langsung meninggalkan ruang sidang dan menghindar dari wartawan. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Nah, itu dia ya, bahwa memang lagi-lagi kasus penodaan agama ini mudah-mudahan dapat menemukan titik jelas karena memang ada 46 saksi yang akan dihadirkan. Iya, betul sekali. Dan usai jeda berikut ini, pemirsa, kita masih akan hadirkan informasi menarik untuk Anda. Makanya tonton terus Intermezzo, banyak info, nggak bikin kepo.